Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep tanah, ya pertama untuk CPMK dari konsep tanah untuk kuliah pertama ini adalah mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang konsep dasar ilmu tanah dan proses pembentukannya serta aplikasinya di bidang kehutanan. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan definisi tanah, proses pembentukan dan faktor-faktor pembentuk tanah. Di sini sudah saya sampaikan pada beberapa hari yang lalu. Definisi tanah secara umum ini menurut peneliti dari Rusia bahwa tanah adalah fungsi dari bahan induk, iklim, organisme, topografi atau relief, waktu dan pengaruh dari manusia. Mana semua unsur tadi akan saling mempengaruhi dan membentuk berbagai jenis tanah. Itulah yang disebut sebagai konsep tanah. Jadi tidak berdiri sendiri tanah itu terbentuk, tetapi ada berbagai faktor yang mempengaruhi terbentuknya jenis tanah. Yang paling banyak nanti berpengaruh adalah bahan induk mempengaruhi jenis tanah, iklim akan mempengaruhi jenis tanah dan seterusnya, sehingga nanti kita akan melihat di daerah tropis itu seperti apa proses pembentukan tanah, apakah lebih cepat dari daerah subtropis atau sebaliknya. Tanah merupakan hasil evolusi, jadi bukan kejadian sebentar, tapi mempunyai proses yang panjang, teratur dan unik, membentuk lapisan dan horizon ya. Jadi cukup panjang terbentuknya horizon. Horizon itu adalah lapisan-lapisan tanah, mana masing-masing lapisan memiliki ciri khas, paling tidak adalah warnanya berbeda. Kemudian proses pembentukan horizon ada penambahan dan ada pengurangan, misalnya adalah kandungan liat yang tercuci, ada elevasi, ada diluviasi, ya, ada pengurangan, ada penambahan, ada perubahan dan ada translokasi. Nanti masing-masing itu akan membentuk horizon tanah yang secara umum akan seperti lapisan-lapisan, walaupun atasnya itu tidak secara saklek, tapi secara gradual antara lapisan O misalnya dengan lapisan A, B dan lapisan bahan induk. Kemudian organisme berperan besar dalam proses pembentukan tanah, di mana proses dekomposisi atau dekomposisi dalam tanah itu sangat dipengaruhi oleh aktivitas mikroorganisme dalam tanah, di mana aktivitas organisme juga akan dipengaruhi oleh kondisi iklim atau kondisi dalam hal ini adalah kondisi curah hujan di atasnya, sehingga nanti akan berpengaruh terhadap kelembapan tanah dan kandungan oksigen yang sangat dibutuhkan di dalam proses metabolisme organisme dalam melakukan proses dekomposisi bahan-bahan organik yang ada di atas tanah, sama di dalam tanah hutan ya. Karena kita tahu di hutan itu sersah, baik dari batang, ranting dan daun yang jatuh itu akan terdekomposisi menjadi bahan organik dan akan menjadi sumber hara bagi pertumbuhan tanaman hutan gitu ya. Dan dari iklim nanti ada yang faktor suhu ya. Jadi faktor-faktor cuaca, suhu, curah hujan dan kelembapan tanah itu yang paling berperan. Kalau yang lain misalnya arah angin dan lain sebagainya mungkin tidak berperan. Jadi suhu juga dipengaruhi oleh radiasi. Nah, tadi sudah disebut di depan juga proses pembentukan tanah ini ada faktor-faktornya yang mempengaruhi adalah bahan induk, topografi, iklim, waktu dan organisme ya. Jadi ini yang harus kita bahas, yang kita bahas pada hari ini, sehingga nanti kita akan lebih jelas apa sih masing-masing faktor itu perannya di dalam proses pembentukan. Unsur yang paling mempengaruhi terhadap tanah terutama ada dua ya. Pertama suhu itu karena ada radiasi matahari, dan itu adalah curah hujan. Pada saat seperti di daerah subtropis itu suhunya karena ada perputaran bumi, di daerah subtropis itu ada 4 musim ya, musim panas, musim gugur, musim dingin, di mana masing-masing itu akan berpengaruh terhadap suhu yang ada di permukaan tanah. Nah, itulah nanti yang akan berpengaruh terhadap aktivitas organisme. Nah, kalau di daerah tropis suhu itu relatif konstan ya, perbedaannya dari bulan ke bulan tidak terlalu besar atau tidak. Dan mungkin kalau di daerah tropis seperti di Lampung ya, suhu siang hari mungkin hanya 34 derajat, suhu malam hari mungkin sekitar 15-20 derajat dan tidak terlalu banyak. Lain lagi kalau misalnya kita di daerah Timur Tengah sana, suhu maksimum siang hari bisa mencapai 45 derajat dan suhu malam hari bisa di bawah 10 derajat. Jadi ekstrim sekali, dan suhu yang sangat ekstrim antara siang dan malam itu juga akan mempengaruhi proses penghancuran batuan di atas permukaan yang akan membentuk tanah. Kemudian faktor iklim yang dua yang cukup berperan adalah curah hujan, di mana curah hujan selain menambahkan air atau kelembapan dalam tanah juga akan berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah. Berikutnya adalah suhu, berpengaruh dalam proses pelapukan bahan induk. Apabila suhu tinggi maka proses akan berlangsung cepat sehingga membentuk tanah cepat pula. Jadi nanti di daerah tropis
itu pertumbuhan atau proses pembentukan tanah akan lebih cepat apabila dibandingkan di daerah subtropik gitu ya. Dan untuk curah hujan ini juga ada daya rusaknya, terutama dalam proses erosi dan pencucian tanah, yang nanti akan juga menyebabkan tanah-tanah di daerah tropis itu relatif lebih masam karena proses curah hujan yang cukup tinggi, tanah tercuci sehingga yang tertinggal adalah logam-logam yang menyebabkan penurunan pH atau peningkatan keasaman tanah. Nah, kalau kita bandingkan perkembangan tanah dengan iklim, maka curah hujan akan melarutkan hara dan bahan induk dan akan meningkatkan kandungan mineral di dalam tanah. Dan temperatur hubungannya dengan perkembangan mikroorganisme. Pada temperatur yang ekstrim tinggi dan ekstrim rendah, organisme itu tidak akan aktif, sehingga proses pembentukan tanah juga akan melambat pada saat temperatur rendah atau pada saat temperatur sangat tinggi. Kemudian kondisi iklim yang lain adalah iklim dingin yang kering, itu juga akan lambat. Kemudian vegetasi rumput itu juga akan berpengaruh bila dibandingkan dengan vegetasi hutan. Kemudian bahan induk yang impermeable atau tidak meresapkan air itu juga akan memperlambat proses pembentukan tanah. Kemudian topografi dengan kemiringan curam itu akan menyebabkan erosi yang tinggi, tanah tidak mudah terbentuk. Dan kemudian yang terakhir adalah tidak ada aktivitas makhluk hidup atau organisme di dalam tanah yang membantu proses dekomposisi yang akan memperlambat perkembangan tanah. Kering, vegetasi rumput, bahan induk yang impermeable dan topografi yang curam, serta kurangnya aktivitas mikroorganisme di dalam tanah. Kemudian iklim yang mempercepat apa? Iklim panas yang basah seperti daerah tropis ya, panas tetapi banyak curah hujan. Vegetasi hutan ya di daerah tropis cukup tinggi. Bahan induk yang permeable ya, bisa meresapkan air dengan mudah, dan topografi datar serta agak miring dengan drainase yang tidak terlalu baik. Jadi kondisi yang ini adalah kondisi iklim yang mampu mempercepat pembentukan atau perkembangan tanah di daerah tropis. Ini kalau kita lihat profil tanah ya, ini ada beberapa bentuk yang kita lihat. Paling tidak ini menggambarkan bahwa lapisan tanah itu sebenarnya ada perbedaan warna gitu. Jadi di sini warna yang lebih hitam, kemudian lebih cerah di bawah, dan seterusnya. Ini sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim ya. Jadi curah hujan yang tinggi juga akan menyebabkan terjadinya pencucian gitu ya. Kemudian bagaimana peran organisme, dalam hal ini adalah vegetasi, dan mikroorganisme. Pertama, mikroorganisme sangat berpengaruh terhadap proses tanah, dalam hal ini adalah membuat atau melakukan proses dekomposisi ya. Jadi baik pelapukan organik maupun pelapukan kimiawi, di mana pelapukan organik akan membantu tersah menjadi bahan-bahan yang mudah diserap oleh tumbuhan, sehingga akan menambahkan unsur hara di dalam tanah. Dengan sendirinya tanah-tanah dengan vegetasi yang baik itu relatif bersubur dibandingkan tanah-tanah yang kondisi vegetasinya tidak terlalu bagus ya. Misalnya kalau dibandingkan hutan dengan pertanian, kondisi tanah di lahan hutan atau di bawah tegakan hutan akan lebih bagus suburannya dibandingkan dengan di lahan pertanian. Kemudian membantu proses bentukan humus ya. Tumbuhan akan menghasilkan ranting daun yang jatuh, kemudian ranting itu akan dihancurkan oleh mikroorganisme dekomposer di dalam tanah. Kemudian setelah hancur tentunya akan memberikan kesediaan atau menyediakan unsur hara bagi pertumbuhan tanaman. Jadi organisme di sini berperan penting baik untuk sebagai dekomposer maupun sebagai penyedia unsur hara bagi tumbuhan itu sendiri. Kemudian pengaruh jenis vegetasi terhadap sifat tanah yang nyata di daerah beriklim sedang seperti Eropa dan Amerika. Vegetasi hutan dapat membentuk tanah dengan warna merah. Itu artinya adalah vegetasi rumput, sedangkan warna hitam adalah karena kandungan bahan organik yang berasal dari sisa tumbuhan. Jadi secara umum vegetasi hutan yang baik itu kondisi topsoilnya ya, kondisi tanahnya itu relatif berwarna gelap yang menandakan lebih subur dibandingkan tanah-tanah di daerah lahan-lahan organik atau lahan pertanian non kehutanan. Kemudian kandungan bahan kimia daripada tanaman berpengaruh terhadap sifat tanah ya, contohnya adalah untuk jenis cemara atau pinus memberikan unsur kimia seperti Ca, Mg, dan kalium yang relatif rendah. Akibatnya tanah di pohon cemara biasanya kemasamannya lebih tinggi daripada di pohon jati. Ini adalah salah satu contoh saja ya. Kemudian bagaimana hubungan antara tanah dengan vegetasi? Kalau kita bandingkan vegetasi hutan dan padang rumput, ini sudah cukup jelas, di mana hutan
memberikan sumbangan sersah atau bahan organik yang tinggi, sehingga dengan adanya aktivitas mikroorganisme juga akan meningkatkan kesuburan tanah dan meningkatkan volume tanah. Tapi sebaliknya di padang rumput dengan perakaran yang sangat pendek, kurang dari 10 cm, maka sumbangan terhadap bahan organik di dalam tanah juga sangat rendah, sehingga secara umum padang rumput volume tanahnya tidak terlalu dalam, sehingga tidak terlalu subur kalau kita analisis secara kimia ya. Kemudian kita lihat contoh-contoh vegetasi. Di sini ada hutan pinus, hutan mangrove, kemudian hutan primer, dan hutan yang berbatasan langsung dengan perkebunan. Ini ada contoh-contoh yang sering kita lihat di daerah tropis. Ada hutan mangrove misalnya di Labuan Merengge, kemudian di hutan dataran rendah di Taman Nasional Waikambas, dan hujan tropis dataran tinggi dan BS dan seterusnya. Itu adalah contoh-contoh terdekat yang bisa kita lihat dari kondisi alami suatu hutan gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat secara detail lantai hutan atau disebut forest litter ya, itu kita lihat bisa daun dan ranting yang jatuh. Nah, ini kalau kita singkap atau kita buka, itu akan terlihat nanti lapisan tanah yang berwarna gelap yang merupakan hasil dari proses dekomposisi dari berbagai bahan organik ini dan menambahkan unsur hara yang tentunya akan bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman hutan. Kalau kita lihat di sini, mungkin kalau kita ukur mungkin ketebalannya bisa 20-30 cm gitu ya. Kalau di hutan alam ya, hutan yang belum pernah di. Kemudian bagaimana peran bahan induk terhadap pembentukan tanah? Ini ada secara umum terbagi menjadi 4 ya. Jadi ada batuan vulkanik, kemudian ada batuan beku, dan ada batuan sedimen, dan ada batuan metamorf. Nah, yang batuan induk, yang batuan vulkanik biasanya kita sebut juga tufa vulkan ya, atau abu dari gunung berapi. Itu biasanya kalau di Lampung contohnya adalah tanah-tanah andosol di daerah Kisting, kemudian batuan sedimen di Lampung Timur sana, Mesuji dan seterusnya. Dan batuan beku ya, tanah mineral pada umumnya di Bandar Lampung itu adalah batuan beku. Kemudian batuan metamorf ini biasanya juga akan membentuk tanah-tanah yang sifatnya granular ya, sudah hancur dan gembur gitu ya. Secara umum misalnya kalau bahan induknya katakan misalnya bahan organik, nanti akan membentuk tanah gambut dan seterusnya. Ada contoh. Bahan induk yang masih terlihat misalnya tanah berstruktur pasir, berasal dari induk kandungan pasirnya tinggi ya. Ini misalnya di wilayah Lampung bagian timur ini banyak masih seperti ini. Kemudian susunan kimia dan mineral bahan induk akan mengaruhi tingkat pelapukan dan vegetasi di atasnya. Jadi semakin masif bahan induk, tentunya tingkat pelapukannya akan semakin rendah. Juga dihubungkan dengan kondisi vegetasi yang di atasnya. Jadi saling terkait ya. Kalau tanahnya subur, vegetasinya akan bagus. Kalau vegetasinya bagus, dia akan menyumbangkan bahan organik yang juga tentu akan meningkatkan kesuburan tanah. Bahan induk yang banyak mengandung kapur atau Ca akan membentuk tanah kapur dengan banyak pula datang dari pencurian asam dan seterusnya. Sebaliknya bahan induk yang kurang kandungan kapur membentuk tanah yang warnanya lebih merah. Jadi ini dengan sifat fisik tanah nanti bisa kita lihat beberapa faktor mineral tanah yang mempengaruhi warna tanah, itu bisa dilihat nanti di dalam kuliah. Topiknya adalah sifat fisik tanah. Nah, ini secara singkat plus dari batuan ya. Jadi ada batuan induk ya, ini rock ini, kemudian mengalami proses weathering itu pelapukan dan tertransportasi dan seterusnya, nanti akan kembali lagi ke bumi. Tapi ini prosesnya adalah proses geologi. Proses geologi itu tidak bisa kita sesuaikan dengan umur manusia. Bisa ribuan tahun, bisa jutaan tahun gitu ya. Jadi pembentukan tanah di seluruh dunia itu prosesnya adalah proses geologi ya, bukan umur geologi ya, bukan umur. Contohnya seperti. Kemudian bagaimana pengaruh topografi terhadap jenis tanah? Secara umum kondisi relief atau kondisi topografi kelerengan ya, itu akan mempengaruhi tebal dan tepisnya lapisan tanah. Wilayah-wilayah dengan topografi yang miring cenderung tanahnya lebih tepis karena tererosi atau tergerus oleh curah hujan, apalagi kalau di daerah tropis tanpa vegetasi yang baik, maka relatif tanahnya mudah tererosi. Kemudian dengan daerah yang datar biasanya lapisannya tebal karena terjadi sedimentasi. Kemudian apabila sistem drainase tidak baik atau drainase jelek seperti sering, maka menyebabkan tanah akan menjadi masam karena proses anaerob ya, persidangan dalam tanah, sehingga dia akan menimbulkan namanya licit. Licit itu adalah H2S yang tersimpan dalam tanah. Kemudian kalau airnya kita
keringkan maka akan muncul asam sulfat ya 2S yang itu akan menyebabkan tanah menjadi bersifat hitam. Ini kalau kita lihat dari lereng yang atas dan di tengah dan di bawah, ini kita lihat dari curam lereng dan dari profil tanahnya ya, ini semakin ke bawah itu semakin semakin tebal ya, solum tanahnya semakin tebal dibandingkan di bagian atasnya kalau kita lihat dari punggung bukit sampai ke lereng bukit. Kemudian bagaimana perkembangan tanah dibandingkan atau dikaitkan dengan topografi ya, yang pertama adalah mempengaruhi jumlah presipitasi curah hujan atau yang diabsorb oleh tanah. Jadi tanah yang miring relatif aliran permukaan lebih tinggi dari filtrasi, kemudian mempengaruhi kecepatan pergerakan tanah dalam proses erosi ya, tanah-tanah yang kemiringannya curam, kemudian mengerahkan gerakan bahan-bahan dalam suspensi ke daerah lain, jadi terjadi sedimentasi terutama di bagian bawah atau di bagian hilir dari sungai. Ada sedimentasi, artinya suspensi yang terbawa itu dari proses erosi kemudian terbawa ke bagian yang lebih rendah baik oleh air hujan maupun oleh dan sungai. Kemudian faktor yang dipengaruhi oleh kondisi topografi adalah proses pencucian hara tanah, kandungan bahan organik, jadi semakin curam kandungan bahan organik juga akan semakin sedikit karena terbawa. Kemudian translokasi fraksi liat ya, jadi material halus itu akan, kalau curah hujannya tinggi, topografinya curam, itu akan mudah tercuci. Kemudian proses pelebukan mineral juga akan terganggu. Dan ada namanya diferensiasi horizon di dalam profil tanah. Jadi profil tanahnya itu tidak teratur gitu ya. Karena apa? Karena kondisi topografinya curam. Tapi beda kalau misalnya kondisi topografinya adalah relatif datar. Kemudian yang terakhir adalah tentunya mengurangi kedalaman solum ya. Kedalaman solum adalah kedalaman perakaran tanaman hutan yang bisa dibentuk dalam proses pembentukan tanah. Kedalaman solum itu batasnya adalah berapa jauh akar itu mampu menembus tanah. Jadi, kalau tanaman kehutanan ya 100 cm sampai 125 cm. Tapi kalau tanaman pertanian mungkin hanya 10 sampai 15 cm itulah perakaran belum tanah di. Kemudian faktor waktu atau berapa lama terbentuknya tanah. Jadi semakin lama tanah itu akan semakin tua dan kurus ya. Kurusnya itu karena itu tadi, kalau dia berada di daerah yang curam tentunya akan lebih sering tercuci ya, tercuci termasuk tadi di dalamnya ada bahan organik yang terbawa ke bagian lebih rendah, kemudian erosi lebih besar sehingga tanah makin lama makin kurus karena yang lapisan topsoilnya itu tergerus atau lapisan yang suburnya tergerus, hanya meninggalkan lapisan subsoil yang secara umum kandungan kimia dan kesuburannya relatif lebih rendah dibandingkan tanah-tanah yang tidak tererosi. Mineral yang banyak mengandung unsur hara telah habis mengalami pelebukan sehingga tinggal mineral yang sukar lapuk seperti kuarsa. Jadi yang sudah lapuk, yang mudah lapuk itu sudah habis. Habisnya itu ya tadi karena tercuci dan seterusnya. Dan karena proses pembentukan tanah terus berjalan, maka bahan induk tanah berubah berturut menjadi tanah muda, tanah dewasa, dan tanah. Ciri-ciri tanah tua itu adalah lapisan solumnya tipis, kemudian kandungan haranya sudah semakin menipis dan kesuburannya juga tentu lebih rendah daripada tanah-tanah muda atau tanah yang dewasa. Jadi tanah tua itu septisol ya contohnya. Tanah muda adalah proses pembentukan tanah yang masih tampak percampuran antara bahan organik dan bahan mineral dan masih tampak struktur bahan induk apakah aluvial, regosol, dan litosol. Tanah dewasa sudah lebih lanjut sehingga tanah muda berubah menjadi tanah dewasa ya, dengan proses pembentukan horizon B. Contohnya adalah andosol, ini di daerah Kisting sana dari bahan induk batuan vulkanik, latosol, dan krumusol. Kemudian tanah tua, ini tadi sudah disebut potsolik. Di Lampung itu namanya potsolik melak kuning atau ultisol ya kalau di dalam ordo USDA itu istilahnya ultisol. Tapi kalau di dalam baga penelitian tanah sering juga disebut tanah potsolik gitu ya, melak kuning karena warnanya dan kuning. Lamanya waktu untuk pembentukan tanah berbeda-beda. Ini daerah tadi sudah sampaikan di subtropis dengan tropis tentunya akan berbeda karena di daerah subtropis ada 4 musim di mana musim itu suhu dan tradisi materinya berbeda, tentunya akan menyebabkan proses pembentukan tanah juga akan berbeda antara tanah di daerah subtropis dan di daerah subtropis. Nah, secara umum ini terbentuk dalam waktu 1000 sampai 10 tahun untuk bentuk tanah menjadi dewasa. Jadi cukup lama dan bukan umur manusia, jadi ukurannya adalah umur geologi. Nah, ini secara umum seperti ini umur tanah, site-nya ini.
dari 2.500 sampai 10.000 gambaran tanah-tanah muda dan tanah-tanah tua gitu ya. Tanah tua itu tadi solumnya makin tipis. Kalau ini kan solumnya sampai sedalam skop ini masih solum tanah gitu ya. Dan setelah 3.000 tahun dan seterusnya, ini hasil-hasil penelitian saja ya. Jadi kita lihat atau kita perbandingkan antara tanah-tanah muda dan tanah-tanah yang sudah tua, semakin sedikit solumnya dan kesuburannya tentu semakin berkurang ya. Tadi sudah disebut adalah waktu adalah salah satu faktor pembentuk tanah, di mana kalau di beberapa penelitian laju pembentukan tanah adalah 1 cm per 1,3 tahun dengan bahan induk abu vulkan, jadi gunung berapi. Untuk bahan induk yang masif atau batuan beku ya, itu lebih sulit karena proses pelampukannya sangat lambat dan batuannya biasanya bersifat impermeable, tidak mudah ditembus oleh air, sehingga proses pelampukannya akan lebih lambat dibandingkan dengan batuan yang berasal dari abu vulkanik atau tufa vulkan. Jadi kalau batuan induknya itu ada abu vulkan, ada bahan organik, ada aluvial ya, batuan aluvial. Nah, kalau ini bahan organik ini akan nanti membentuk tanah gambut yang tadi sudah saya sebutkan. Kalau batuan masif atau batuan vulkan ini nanti akan membentuk, kalau abu vulkan ini di daerah pegunungan biasanya, dan aktif kalau di Lampung ini di Isting dan di Lampung Barat ya, ini cukup banyak ya tanah-tanah andosol yang berasal dari abu vulkan, atau di Kalianda itu di Raja Basah itu masih cukup bagus tanahnya. Dan kalau yang batuan induk yang tanah mineral itu seperti di Bandar Lampung dan sekitar. Kalau aluvial ini di Lampung Timur atau di Mesuji itu, atau dari hasil sedimentasi sungai besar dari zaman dahulu. Kemudian perbedaan bahan induk, kalau misalnya tanah yang berbeda karakteristiknya, semakin keras bahan induk maka tanah terbentuk semakin tinggi kandungan mineralnya, tetapi bersolum dangkal ya. Tapi banyak mineral tapi solumnya dangkal. Jadi ada plus minusnya ya antara bahan induk yang masif dan batuan induk yang tidak masif gitu. Kemudian pengaruh manusia seperti apa? Ya seperti kita ketahui, manusia paling banyak menggunakan lahan atau tanah, baik untuk pertanian, perkebunan, pemukiman, itu juga akan menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan tanah. Contohnya tadi di daerah-daerah yang curam, apabila tidak ada tindakan konservasi tanah dan air, akan menyebabkan erosi yang cukup dan mengakibatkan tanah itu menjadi kurus ya, artinya tidak. Kemudian ada aktivitas kehutanan dan pengembalan liar misalnya. Kemudian ada kejadian longsor akibat ulah manusia, ada erosi dan banjir karena hutan ditebang habis. Kemudian kalau yang salinitas ini biasanya di daerah-daerah tepi pantai, di mana masyarakat atau penduduk mengambil air tanah dengan sumur bor, kemudian terjadi intrusi, akan menyebabkan tanah-tanah di dekat pantai mengalami salinitas yang tinggi atau kandungan garam yang tinggi. Atau di daerah pasang surut, di mana pada saat pasang air laut masuk ke daratan dengan jarak yang cukup jauh, sehingga mempengaruhi keasinan ya, atau salinitas tanah yang ada di sekitarnya. Makin tinggi salinitas tentunya akan merugikan pertanian, karena sebagian besar tanahan pertanian akan tidak produktif. Dan drainase yang buruk ini biasanya akan menjadikan tanah itu bersifat masam karena terendam air, sehingga prosesnya menjadi anaerob. Nah, ini gambaran tentang profil tanah. Ada lapisan O atau lapisan yang banyak didominasi oleh bahan organik, dan lapisan A atau subsoil, kemudian E dan seterusnya eluviasi, dan lapisan B dan lapisan C, dan terakhir adalah bahan induk. Secara umum sebenarnya tanah itu punya karakteristik yang kita sebut sebagai profil tanah ya. Bagian atas secara umum lebih gelap warnanya, kemudian ada horizon pencucian yang lebih terang, dan ada horizon penimbun mineral yang secara umum seperti itu. Jadi tidak misalnya satu warna dari atas ke bawah kuning atau merah kekuningan ya, tapi ada lapisan-lapisannya. Lapisan-lapisan inilah kita sebut sebagai proses pembentukan horizon tadi, seiring dengan proses pembentukan tanah. Beberapa contoh profil tanah. Ada yang sangat dalam ini ya, solumnya ini mungkin kalau kita ukur bisa 120 cm. Ada juga yang sangat dangkal, ini mungkin hanya kurang dari 50 cm. Tergantung dari batuan induk penyusun dalam proses pembentukan tanah. Jadi kalau kita kumpulkan di Indonesia akan banyak sekali jenis. Dimana kalau kita di katakanlah Bandar Lampung, mungkin yang ini yang kedua ini ya. Kalau kita gali di profil tanah di Lab Lapang sana masih cukup dalam lah ya. Solum tanahnya itu masih di atas 50 cm.
dan tanahnya masih relatif tidak terlalu keras ya, agak gembur. Saya kira itu untuk konsep tanah. Terima kasih, Syahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.